Hui, nah Hmm, mau tanya dong, kan check up itu banyak banget ya. Sekarang gue pengen tanya sama lo, gimana caranya kita melakukan financial check up dan apa sih financial check up itu? jadi kalau financial check up itu kita mengecek kembali nih kondisi keuangannya kita seperti apa, apakah kondisinya sehat atau tidak sehat tuh chart. Nah, rumus kekayaan bersih chart itu atau net worth-nya adalah caranya kekayaan bersih sama dengan total aset kita Oke, dikurang total hutang. nice. Nah, kita bisa tahu bahwa itu sehat kalau kekayaan bersih positif, which is aset lebih besar daripada hutang. Oke, Nah, itu yang pertama kali yang harus kita lakukan. Hai semua, kembali lagi di Tanya Ahui yuk. hui, nah Hmm, mau tanya dong, kan check up itu banyak banget ya. Sekarang gue pengen tanya sama lo, gimana caranya kita melakukan financial check up dan apa sih financial check up itu? Thank you, Huy. Thank you, Chart. Jadi kalau financial check up itu kita mengecek kembali nih kondisi keuangannya kita seperti apa, apakah kondisinya sehat atau tidak sehat tuh, Chart. Oke. Nah, caranya tuh chart adalah pertama, kita tuh harus yang menghitung aset kita dan kewajiban kita tuh gimana. Jadi Oke. istilahnya secara neraca keuangan pribadi kita itu dari aset yang kita punya kayak tabungan, deposito, emas, saham, properti, kendaraan, piutang. Piutang itu orang yang hutang sama kita ya. Oke. Nah, di kemudian pasti kan ada kewajibannya kita atau hutang. Mhm. Nah, hutang kartu kredit, cicilan rumah atau mobil, hutang pribadi ke teman Mhm. atau ke keluarga, which is jangan lupa dibayar ya. Mhm. Plus KTA atau pinjol. Oke. Nah, rumus kekayaan bersih chart itu atau net worth-nya adalah caranya kekayaan bersih sama dengan total aset kita Oke. dikurang total hutang. Nice. Nah, kita bisa tahu bahwa itu sehat kalau kekayaan bersih positif, which is aset lebih besar daripada hutang. Oke. Nah, itu yang pertama kali yang harus kita lakukan. Yang kedua chart adalah cek rasio likuiditas. Mhm. Tujuannya pastinya untuk kamu tuh bisa cukup punya uang cash untuk kebutuhan darurat nggak. Mhm. Jadi kalau misalnya cara rumusnya nih adalah dana darurat dibagi pengeluaran bulanan. Jadi idealnya itu kita kalau single itu punya 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Oke. Kalau menikah ya minimal 6 bulan lah dari pengeluaran. Jadi kalau punya anak ya minimal 9 sampai 12 Bulan. bulan gitu. Nah, kalau mungkin kan teman-teman kayak ngerasa, gede banget ya untuk dana darurat gitu kan. Ya better starting aja kalau baru bisa siapin 2 bulan, ya udah at least sudah ada kan. Ya istilahnya bensin lu cukup untuk 2 bulan gitu kan. Kalau Mhm. misalnya terjadi resiko, cukup lah. Jadi kayak kita bisa ambil contoh kalau misalnya pendapatan kita 5 juta Cak, berarti dana darurat yang ideal itu 15 sampai 30 juta kalau single Oke. gitu. Nah, yang ketiga adalah hitung rasio utang. Pertama, rumusnya itu total cicilan bulanan dibagi penghasilan bulanan Mhm. dikali 100 Cak. Oke. Jadi kalau ideal itu 30% dari penghasilan hutangnya. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya cicilan kita tuh 1,5 juta, income kita tuh 5 juta, berarti rasionya tuh 30%. Berarti kategorisasinya kita masih sehat tuh chart. Oke. Kalau lebih dari 50% hutang kita, berarti itu kita udah tetot dalam lampu merah. Mantap. Yang keempat, rasio
tabungan atau investasi. Nah, kita hitungnya tuh caranya adalah tabungan kita atau investasi bulanan dibagi penghasilan bulanan kita, Cat. Dikali Kali 100%. 100. Ya, jadi kalau idealnya tuh kita minimal punya 10-20% dari penghasilan. Jadi kalau semakin besar ya at least lebih aman lah ya masa depannya. Gitu. Minimal 10-20% dari penghasilan. Semakin besar. Jadi kalau misalkan penghasilan dia 5 juta, berarti dia harus punya duit ngendap itu minimal 500.000 gitu. Oke. Gitu. Jadi nggak boleh, ya itu yang disimpan kan berarti ya. Itu yang disimpan. Jadi kalau gue simpannya di reksadana supaya ada bunganya. Yoi. Nah, kelima adalah review perlindungan asuransi. Ya. Nah, pastiin nih kamu punya proteksi yang cukup. Iya. Jadi mungkin ada BPJS kesehatan. Tapi ya sekarang mungkin BPJS sudah banyak aturan ya, Cat. Jadi banyak-banyak yang dibatasi juga. Jadi ya harus bijak lah gitu. Yang berikutnya asuransi kesehatan swasta. Kalau kamu mampu, jadi kalau kamu belum mampu ya jangan dipaksa gitu kan. Asuransi jiwa kalau punya tanggungan itu wajib kita punya asuransi jiwa. Yang terakhir adalah asuransi aset, rumah, kendaraan itu perlu kita asuransiin. Jadi kayak kemarin ada case tuh temen gue ternyata rumahnya itu kena imbas, Cat. Dari ledakan gas. Wow. Jadi di perumahan ada ledakan gas and then ya rumahnya jadi kena kan di seberang rumah. Nah kalau untungnya kan dia KPR jadi masih ada asuransinya. Jadi at least lagi di proses klaim kan gitu ke sana. Jadi ya kalau rumah yang gak ada asuransi ya at least kita perlu untuk bikin asuransi rumah gitu. Yang keenam, Cat, evaluasi tujuan keuangan kita. Jadi tulis dulu nih tujuan keuangannya apa. Pertama, mau punya rumah misalnya, butuh berapa? Kedua, dana pendidikan anak, kapan butuhnya? Berapa gitu nominalnya. Yang ketiga, pensiun tuh, Cat. Mau hidup seperti apa? Kadang-kadang kan kita mikirnya ya kita masih muda lah, belum butuh sekarang. Nah kita perlu bikin tujuan keuangan kita. Jadi hitung ulang apakah simpanan kita tuh cukup untuk mencapai tujuan itu. Nah yang ketujuh adalah cek arus kas atau cash flow. Jadi tulis semua pemasukan dan pengeluaran, terus apakah surplus atau defisit. Nah, idealnya penghasilan lebih besar daripada pengeluaran. Ada sisa ditabung dan diinvestasi. Financial check up itu sebenarnya lebih kepada kayak proses kita untuk ngecek si kondisi keuangan kita tuh seperti apa, sehat nggak? Cash flow-nya positif nggak gitu kan? Utangnya terkendali nggak? Dana daruratnya aman nggak? Investasinya cukup nggak? Atau tujuan keuangannya jelas nggak gitu. Jadi yuk teman-teman kita sama-sama checklist financial check up kita sederhana. Cek hitung kekayaan bersih kita berapa, hitung rasio hutang kita berapa, cek dana darurat kita sudah ada berapa, sisihkan minimal 10-20% dari tabungan atau investasi. Cek juga asuransi dan proteksi kita tuh seperti apa. Jangan-jangan kita beli doang kita nggak tahu manfaatnya. Evaluasi lagi tujuan keuangan kita. Dan cek cash flow bulanan kita. Dan ngomongin soal kekayaan tuh bukan berarti nilainya harus fantastis ya guys. Iya betul. Jadi ini soal apa yang kita punya. Soal apa yang bisa kita kelola gitu teman-teman. Jadi berapapun jumlahnya itu harus pasti dan bisa kita atur dengan baik. Oke. Thank you, Huy.